Preview. Hi guys, welcome to Joflix channel. That I want to review salah satu film Netflix yang berjudul Elite. Di sini aku cuma nge-review season 1-nya aja. Untuk season 2-nya akan menyusul. Di video ini bakal ada review dan spoiler, tapi nanti spoilernya akan diperingatkan di pertengahan video. So buat kalian yang gak mau di-spoilerin, cukup nonton reviewnya aja sampai pertengahan video. Yuk langsung aja mulai reviewnya. Film ini merupakan film yang berasal dari Spanyol. So, buat kalian yang mau sekalian belajar bahasa Spanyol, bisa banget belajar dari film ini. Nah, film Elite ini menceritakan tentang kehidupan anak SMA di sebuah sekolah swasta eksklusif di negaranya yang tentunya berisi anak-anak orang kaya. Cerita ini berawal dari datangnya 3 orang pelajar ke sekolah ini yang bernama Samuel, Nadia, dan Christian. Mereka adalah murid baru penerima beasiswa di Les Angeles karena sekolah lamanya digusur sehingga mengharuskan mereka untuk pindah ke sekolah tersebut. Kedatangan mereka bertiga cukup membuat heboh siswa sekolah karena mereka berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah yang tentunya sangat jarang ada di sekolah tersebut. Alhasil, teman-teman sekolah mereka tidak terlalu welcome sehingga mereka harus beradaptasi dengan lingkungan barunya. Film ini bergenre thriller dan memiliki alur yang maju mundur. Di awal-awal film, diperlihatkan bahwa murid-murid sekolah tersebut sedang diinterogasi atas kematian seorang siswi yang dipercaya bahwa kedatangan 3 orang pelajar tadi merupakan pemicu matinya seorang siswi bernama Marina. Di sini akan ada banyak banget pertikaian dan drama remaja, mulai dari Samuel si murid baru yang suka dengan wanita bernama Marina, kemudian ketua geng terkemuka di sekolah ini bernama Guzman, pelan-pelan mulai menyukai Nadia, siswi baru muslim yang memiliki latar belakang sangat berbeda dari anak-anak di sekolah ini. Begitu juga Christian, teman Samuel dan Nadia yang merupakan pemuda eksentrik. Ia menyukai seorang wanita bernama Carla yang memiliki sifat licik dan manipulatif. Seiring berjalannya waktu setelah kematian Marina, anak-anak sekolah tersebut saling mencurigai satu sama lain. Siapa yang sebenarnya membunuh Marina? Di film ini, kita akan diajak untuk menebak-nebak si pembunuh Marina, yang pastinya sangat tidak terduga siapa pembunuhnya. Di film ini ada banyak banget pemeran dan cerita yang menarik dari masing-masing karakter, sehingga menyulitkan penonton untuk menebak siapa pembunuhnya. Menurut pendapat pribadi, bahwa film ini bagus ditonton untuk kalian yang suka cerita tentang anak-anak sekolah menengah atas dengan berbagai drama remaja pada umumnya. Film ini juga semakin menarik saat kita dibuat semakin penasaran siapa yang sebenarnya membunuh Marina. Perlu diakui juga bahwa pemain-pemain di sini emang enak untuk dilihat, karena wajahnya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, seperti pemain favorit saya di film ini, yaitu Guzman dan Clara. Namun kekurangan dari film ini bahwa terlalu banyak banget adegan seks yang sangat vulgar dan lumayan mengganggu untuk saya sendiri. Nah, segitu dulu reviewnya, kita masuk ke sesi spoiler. Buat kalian yang gak mau di-spoiler, terima kasih udah nonton video ini, dan jangan lupa buat dukung channel ini dengan klik tombol like, share, dan subscribe. Preview. Oke, di sini aku akan ceritain spoiler dan akhir cerita dari film ini. Jadi, pendatang baru yang berjumlah 3 pelajar tadi, yakni Samuel, Nadia, dan Christian, pindah ke sekolah Les Angeles karena ternyata sekolah lamanya digusur oleh ayah dari ketua geng terkemuka di sekolah ini, yaitu Guzman. Tujuan dari penggusurannya sendiri juga kurang jelas. Di sini, aku akan jelasin karakter dari 3 pelajar tadi. Yang pertama, Samuel. Samuel merupakan main karakter dalam serial ini. Dia merupakan pemuda baik dan sederhana. Semenjak sekolah di Les Angeles, dia sering diremehkan oleh teman-teman sekelasnya karena ia tidak sekaya mereka. Namun, Marina memperlakukannya dengan beda. Dimulai dari berteman, Samuel mulai menyukai Marina. Begitupun sebaliknya. Suatu hari, Samuel mengajak Marina ke rumahnya dan mereka bertemu kakaknya Samuel di sana, yang bernama Nano. Ia merupakan pemuda yang memiliki tampang preman dan baru saja keluar dari penjara. Namun, siapa sangka ternyata Marina malah lebih tertarik dengan kakaknya Samuel dan mereka menjalin hubungan secara diam-diam.
Yang kedua yaitu Nadia, gadis muslim yang polos dan selalu menuruti perintah orang tuanya. Ia berasal dari Palestina yang tentunya sangat mendalami agamanya dan sangat mematuhi ajarannya. Namun, semenjak sekolah di Los Angeles, Nadia pelan-pelan mulai berubah menjadi sedikit nakal, apalagi saat dekat dengan pria bernama Guzman, ketua geng terkemuka di sekolah tersebut. Nadia menjadi wanita yang tidak segan lagi untuk mabuk, bahkan hingga melepas hijabnya. Dari hari pertama di Los Angeles, Nadia mengincar sebuah piala yang setiap tahun rutin diberikan kepada murid peraih nilai tertinggi di sekolah. Salah satu cewek populer di sekolah, Lucrecia, atau akrab dipanggil Lu, merasa tersaingi oleh kepintaran Nadia. Apalagi saat mengetahui bahwa pacarnya, Guzman, mulai pelan-pelan menyukai Nadia. Awalnya, Lu menyuruh Guzman untuk mendekati Nadia dan mempermainkannya, karena Nadia pernah menciduk Lu dan Guzman sedang having sex di kamar mandi sekolah. Agar reputasinya selamat, ia menyuruh Guzman untuk mempermalukan Nadia dengan cara mendekatinya. Namun, Guzman malah jatuh cinta kepada Nadia karena kagum terhadap latar belakang Nadia yang sangat berbeda dari dirinya. Yang ketiga, Christian. Dari hari pertama sekolah, Christian udah suka banget sama Carla. Carla merupakan sahabat dari Lu yang juga merupakan gadis populer di sekolah. Namun, Carla sudah memiliki pacar bernama Polo, teman masa kecilnya. Di sini, Christian hanya dimanfaatkan oleh Carla untuk bisa having sex bertiga agar Polo dapat menikmatinya. Di awal-awal film diperlihatkan bahwa Marina, adik Guzman, merupakan wanita yang baik dan ramah di antara murid-murid lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Marina menjadi wanita yang messed up dan sering membuat masalah terhadap siswa lain hingga menimbulkan konflik. Bahkan, ia juga memiliki konflik dengan keluarganya sendiri. Samuel yang awalnya mencintai Marina berubah menjadi sedikit ilfil karena ia ternyata sedang hamil dan bayi yang dikandungnya merupakan hasil dari perselingkuhannya dengan Nano. Marina juga memiliki konflik dengan teman gengnya, seperti Carla dan Lu. Marina membantu Nano dalam pencurian koleksi jam mahal milik ayah Carla untuk membantu membayar utang-utang Nano. Carla mengetahui hal tersebut dan mengadukannya kepada ayahnya. Ayah Carla pun mendatangi ayah Marina, dan terjadilah perselisihan antara keluarga Carla dan keluarga Marina. Begitu juga dengan Marina dan keluarganya sendiri. Mengetahui bahwa adiknya hamil, Guzman dan gengnya menemui Nano dan terjadilah pertengkaran di sana yang menyebabkan teman-teman Guzman babak belur. Singkat cerita, saat pesta perpisahan sekolah, Marina diajak Nano untuk pergi dari kota tersebut karena posisi Marina saat itu sedang mengalami konflik dengan banyak orang dan Nano sendiri telah diketahui atas pencurian jam milik ayah Carla. Tentunya mereka pergi dengan membawa jam hasil curiannya. Pada pesta tersebut, diumumkan peraih piala sebagai siswa berprestasi tahun itu. Ternyata yang meraihnya adalah Marina. Kemudian Marina membawa piala dan barang-barangnya ke tempat yang sepi di sekolah, yaitu di pinggir kolam renang sekolah, untuk berpikir soal rencana perginya bersama Nano. Kemudian Marina menghubungi Nano bahwa ia tidak siap untuk pergi dari kota itu, dan Marina membatalkannya. Namun, tiba-tiba Polo mendatangi Marina dan mengetahui di tas Marina terdapat jam paling berharga milik ayah Carla. Polo pun mencoba merebut jam tersebut untuk dikembalikannya kepada pacarnya, Carla. Namun dengan tidak sengaja, karena emosi, Polo memukul kepala Marina dengan piala prestasi. Kepala Marina mengeluarkan banyak darah dan mati di tempat. Polo pun menemui Carla dengan penuh rasa ketakutan. Christian menyaksikannya. Mereka pun membuat perjanjian untuk tidak membocorkannya ke siapapun. Beberapa waktu setelah itu, Nano sampai di sekolah dan bermaksud untuk menemui Marina. Namun ia melihat bahwa Marina sudah terkapar di pinggir kolam renang. Nano pun panik dan menghampiri Marina, lalu pergi dari sana. Saat itu, Samuel melihat Nano lari meninggalkan Marina dan ia pikir Nano adalah pembunuhnya. Ketika semua siswa diinterogasi dengan akal liciknya Carla dan Polo, polisi mengira bahwa memang Nano pembunuhnya. Dengan tambahan saksi Samuel, serta dugaan bahwa saat Marina membatalkan rencana perginya dengan Nano, Nano tidak terima, lalu membunuhnya. Nano pun dipenjarakan. Pembunuh yang sebenarnya yaitu Polo selamat.
Namun tidak sampai sana saja ceritanya. Christian yang mengetahui hal sebenarnya tentu sulit untuk menutup mulutnya, apalagi wanita pujaannya, Carla, masih terus-menerus memanfaatkannya. Akankah Christian membocorkan semuanya? Jawabannya akan ada di Elite Season 2 yang udah dapat ditonton di Netflix. Oke, segitu dulu videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih.